Oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas satu persatu untuk rumah kekinian Skandinavian dengan lebar 5 meter dan panjang 14 meter. Oke, pertama-tama kita akan bahas untuk row jalan sendiri teman-teman. Jadi untuk row jalan dia cukup lebar, ini 8 meter dan langsung untuk row jalan aspal desa teman-teman. Jadi untuk di pojokan sana itu dia row aspal desa, jadi sangat worth it bagi kalian yang cari rumah di area Sidoarjo bagian barat, dan lokasinya pun cukup strategis, mulai dari ada untuk perbelanjaan, Indomaret, Alfamart dan segala macam, ada pasar tradisional, lingkungan ibadah dekat, dan juga akses untuk mobilnya juga lebar, dan juga mau ke Gresik, Sidoarjo ataupun ke Surabaya sangat cukup dekat ya, relatif terjangkau soalnya ini di tengah-tengah. Oke. Lah, pertama-tama kita akan bahas untuk harganya sendiri. Dia kurang lebih di harga 300 jutaan aja, dan nantinya kita sudah dapati free pagar, free kanopi, dan juga free tandang air teman-teman. Nanti ini masih belum kepasang ya untuk area kanopinya. Lah, ini untuk pagarnya sendiri dia motif kayu-kayu solid seperti ini, tapi perlu kalian ketahui ini dari bahan board untuk list planknya. Jadi ini board list plank ya, biasanya buat di atap-atap itu dia dikombinasikan di pagar ini, jadi untuk lebih estetik dan juga lebih kokoh tentunya teman-teman. Jadi kelihatan ada permainan untuk di area pagarnya, dan juga di bagian depan sini kita dapati untuk area roster ya. Selain dari pembatas, ini juga ada untuk estetika juga, dan juga untuk sirkulasi udara biar lebih lancar. Oke, next kita langsung aja ya masuk ke dalam rumah lah. Ini juga pintu sliding teman-teman, dan juga di sini kita bisa untuk lipat area pagarnya ini. Jadi ini cukup simple, nantinya kalau kita mau parkir mobil masih cukup space, cukup longgar ya. Jadi masih bisa masuk nantinya untuk area mobil dan juga motor di sini. Jadi ini sudah full untuk area carportnya, itu dia di full keramik gitu teman-teman. Jadi lebih enak nantinya, kita udah bersih, nggak kotor-kotor, nggak pakai finishing lagi ya. Jadi untuk areanya sudah bersih, nanti tinggal pasang kanopi aja. Jadi 300 juta kita bisa pakai payment in-house cicilan ataupun bisa nanti cash keras. Jadi kalau cash keras tentunya ada potongan ya, nanti bisa langsung hubungi nomor admin kita di bawah. Dan juga ini di sini kita dapatin dinding area sini ada kombinasi ya. Di sini bagian halus, di sini kasar dan kasar, mungkin untuk kombinasi permainan dinding itu aja. Dan juga di sini yang cukup menarik perhatian juga ya, area fasad di sini kita ada untuk konsep batu-batuan, jadi serasa kayak di villa seperti itu teman-teman. Dan juga naik ke atas itu dia ada untuk yang atap kekinian ya, untuk area fasad, yakni dengan dia model segitiga itu seperti Skandinavian pada umumnya saat ini trennya, dan juga dikombinasi juga dengan permainan board list plank itu sendiri seperti di area pagar tadi. Jadi kelihatan kayak kayu solid tapi lebih awet tentunya, nggak perlu penambahan untuk kayak perawatan dan segala macam. Jadi tinggal dicat dan juga nantinya tahan lama. Jadi untuk warnanya pun juga sangat bagus ya, perpaduan warna krem, putih, dan juga ada abu-abu, dan juga ada untuk warna dark grey gini. Jadi setiap kayak frame-nya itu dia kasih warna untuk lebih warna lebih kesannya itu untuk lebih penebal, jadi lebih ada kesan perubahan warna itu, kayak gradasi warna lah istilahnya ya. Jadi lebih kelihatan kalau ini bahwasanya menunjukkan itu frame dari dinding ini sendiri. Dan juga di sini nanti kalian bisa untuk bereksperimen membuat taman-taman kecil ya di area dalam rumah. Jadi untuk penyejuk ataupun juga nanti pas waktu kala pagi ataupun senja hari bisa nanti untuk kita nikmati di area spot sini sambil nyantai di teras depan rumah. Dan juga sudah disediakan ada untuk keran air kalau kita mau nyuci motor, mobil, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke dalam rumah. Ini bagian terasnya kita lepas terlebih dahulu teman-teman. Ini sudah disapu bersih ya, sudah itu juga. Jadi oke, kita langsung aja ya masuk. Untuk terasnya ini sendiri juga dia cukup lebar, nggak kebanyakan pada umumnya. Jadi
cukup lega kalau kita mau nata meja ataupun kursi di ruang tamu sini untuk area depan. Oke, next kita langsung aja ya masuk teman-teman. Nah, ini juga dia konsepnya itu dia rumah open space teman-teman. Jadi dari pintu depan sini sampai belakang sana sampai ketemu area dapur, dan juga belakang itu area untuk laundry room dan segala macam. Di sini kita dapati untuk kusen dari bahan aluminium dan juga kombinasi dengan kaca untuk jendelanya. Nah, di sini kita bisa buka tutup, dan juga di sini kita dapati untuk dalam pintu dari kayu solid dan juga perpaduan multiplek motif kayu seperti ini. Jadi selaras dengan beberapa untuk kayak dari tadi ya, atap dan juga pagarnya itu kan ada unsur-unsur untuk ke kayu-kayu solid seperti itu. Jadi ini masih nyambung ya, selaras dengan berbagai untuk ornamen ataupun sebagai pelengkap dari rumah ini. Oke, next kita sudah masuk di rumah ini ya. Jadi ini 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kini kita berada di area untuk ruang tamu ataupun ruang tengah dari rumah ini. Jadi yang saya katakan tadi, dia itu konsepnya open space teman-teman. Jadi nanti kalau itu kalian nggak terlalu suka, nanti boleh kalian nanti di tempat di sini kasih sekat dan segala macem. Jadi nanti udah nggak kelihatan untuk area dapurnya. Kalau bagi kalian yang suka untuk area seperti ini, jadi nanti bisa ya, udah kelihatan seperti itu. Jadi lebih nanti kesannya ke family time itu lebih kerasa kalau ada saudara, sanak dan keluarga itu. Jadi perlu kalian ketahui juga untuk area ini lantainya itu dia full granit teman-teman. Jadi budget 300 jutaan rumah kita sudah dapeti untuk full granit seperti ini. Finishing yang cukup bagus juga ya. Mulai dari dinding-dindingnya ini dia rapih, bersih gitu, nggak ada untuk finishingnya, amplasnya itu juga bagus. Dan juga untuk ini kayak lips dari lantainya pun juga dikasih, jadi kelihatan kayak pemanis gitu ya, lebih kekinian juga, lebih ke tren masa kini. Oke, jadi nanti kalian atur sendiri ya untuk furnitur segala macam untuk perabotannya itu. Dan perlu kalian ketahui, ini nantinya bisa kalau kalian mau request itu pasti nanti bisa ya untuk per ruangan itu di custom. Jadi nanti kita obrolin dengan pihak developer sebelum pembangunan untuk pertama kali untuk bikin pondasinya itu. Jadi kita konsep dulu untuk rumahnya seperti apa. Jikalau kalian mau untuk custom dari beberapa tipe nanti yang ada. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke ruang kamar tidur yang pertama teman-teman. Jadi ini ya panjang 14 meter, jadi cukup lega juga panjangnya itu. Jadi untuk rumah dan kamarnya ini dia lebih kurang 2,7,5 meter persegi. Jadi nggak terlalu mumil untuk area ruang kamar tidur. Dan juga di sini yang dari depan tadi kelihatan jendela ya. Sebagai fasad di area depan ini juga ada jendela itu buat sirkulasi pencahayaan dan udara di dalam kamar ini. Jadi udara itu terlihat kerasa lebih fresh terus seperti itu teman-teman. Dan plafon konsepnya minimalis, ngeflat gitu aja, jadi nggak terlalu norak juga. Sudah ada lampu dan juga seluruh keseluruhan dari warna temboknya itu warna-warna krem. Jadi kalem dan juga kelihatannya itu lebih luas juga kalau kita serasa di dalam rumah itu. Jadi ngesok itu pilihan yang cukup bagus kalau menurut saya. Developernya pilihan warnanya bagus sekali. Oke, next kita lanjut di kamar tidur yang kedua. Jadi ini untuk kamar tidur nggak jauh beda dari yang kamar tidur pertama. Ini kurang lebih luasan 27,5 meter persegi. Dan juga di sini kita dapati yang sama seperti tadi, jendela sini. Jadi ini menghadap ke area belakang dari rumah ini. Jadi itu masih ada space untuk area ke dapur ya, dan juga itu kayaknya ada untuk area musola teman-teman. Jadi sangat praktis sekali dan juga sangat untuk penatanya juga cukup inspirasi juga. Oke, hampir sama ya, plafon minimalis,
dan juga di atas dari kusen kamar tidur ini pun juga dia ditambahin untuk kisi-kisi angin. Dan daun pintu sama seperti kamar tidur yang sebelumnya tadi ya, pakai multiplex motif kayu solid dan juga ada untuk kayu solidnya. Dan juga sini untuk bahan dari kusennya dia bahan dari aluminium, jadi gak usah khawatir rayap dan segala macam teman-temannya itu. Jadi oke, next kita lanjut ya. Nah, di sini ini kalau kebanyakan tren saat ini itu dia kayak itu ya, semacam kayak minibar gitu teman-teman. Jadi di sini kita nanti bisa tanpa beli meja pun bisa jadi untuk tempat makanan ya, untuk penyimpanan makanan. Jadi setelah masak di sini segala macam, jadi nanti kita tinggal taruh di sini. Ini juga bisa kalau kita masih belum memiliki meja makan dan sebagainya. Jadi ini juga sebagai alternatif ya kalau menurut saya. Jadi nanti tinggal kita kasih kitchen set bagian atas dan bawah, jadi biar lebih menarik kesannya dan juga lebih elegan tentunya, bisa untuk naruh perabotan dan segala macam. Oke. Dan untuk pemilihan motif dari granitnya ini pun, ini jelas granit ya, licin juga, terus motifnya itu juga kelihatan ya, glossy-glossinya. Jadi pemilihannya pun juga sangat bagus kalau menurut saya. Ini dari segi warna, tekstur segala macam sangat dapat sekali. Jadi mantap lah, oke ya. Jadi full ini kelihatan, dari depan juga kelihatan ya. Tuh, ini ada permainan naik turunnya itu. Jadi kelihatan nanti, dan juga warna hitam kalau kita mau kotor-kotor gitu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi nanti kalau nggak tiap hari dibersihkan pun juga bisa, tapi ya kalau bisa setiap hari sih dibersihkan biar kelihatan bersih dan juga higienis. Oke, next kita lanjut ya. Jadi nanti ini area dapurnya, dan juga di sini kamar mandi teman-teman. Di sini kamar mandi cukup lega juga kamar mandi. Dia kurang lebih ukuran 150 sampai 1,2,5 ya. Ini 60, iya kurang lebih 120 atau 130 ya, 130 meter persegi. Jadi cukup sih, jadi separuh ya untuk dinding, separuh, dan juga lantai. Jadi ada perpaduan untuk motif dinding sama motif lantainya juga masih oke lah ya, masih masuk untuk di area spot-spot kamar mandi seperti ini. Dan juga sudah pakai kloset duduk dan juga ada beberapa untuk keran air. Jadi nanti kalian kalau mau custom juga bisa, nanti tinggal ganti segala macamnya pakai shower dan sebagainya. Oke, ini dari PVC untuk daun pintu dan kusennya. Nah, di sini juga cukup menarik perhatian juga ya. Jadi nanti untuk area belakang sini pun juga rumah ini juga mengusung untuk itu ya teman-teman. Di area-area spotnya itu sangat banyak sekali pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang masuk ya. Jadi di sini area terakhir kita di area bagian belakang sini teman-teman ya. Coba kita masuk lah. Ini mungkin nantinya bisa untuk area spot buat musola ini. Ini kayaknya musola mini. Jadi kalau sebisa mungkin untuk rumah tinggal kalian kasih untuk tempat beribadah, jadi biar rezeki kalian juga lebih mengalir dan juga lancar ya, seperti itu. Oke, dan di situ area bagian belakangnya ya, saya tidak ke sana soalnya basah habis gerimis. Itu mungkin area untuk laundry, dan juga nanti kalau kalian nggak mau terlalu ke expose kebuka, bisa nanti kalian kasih atap yang transparan ataupun yang sejenisnya. Jadi tinggal kalian atur sendiri seleranya seperti apa ya, seperti itu. Dan juga untuk perlu kalian ketahui ya, untuk area sini, untuk area sliding doornya juga cukup menambah nilai dari estetika ya. Jadi ke expose semua, jadi kelihatan lebih nggak memakan tempat, dan juga lebih open space juga kesannya ke area belakang sini ya. Jadi nanti tinggal area belakang juga bisa nantinya kita kasih untuk beberapa taman-taman gitu ya. Jadi kalau kalian mau custom juga bisa nantinya untuk area belakang, nanti dikasih sisa tanah untuk area spot taman di area belakang, dan juga di sana untuk area jemuran. Jadi
Bisa, sangat bisa banget. Nanti untuk di sini developernya itu bisa untuk pakai custom ya, untuk detail rumahnya dan ruang peruangan, dan juga Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restless